asa, terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah. Bila terjatuh, bangkit dan jangan berhenti. Kesuksesan akan menghampiri. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Makasih Pak. Silakan diminum Pak. Ini pesenannya baru sampai. Terima kasih. Silakan. Ya, Silakan. Ininya sesuai dengan pesanannya masing-masing. Buntel, tumben lu hari ini bajunya serem bener. Ya, ini menyesuaikan dengan muka saya, karena muka saya juga serem Pak. Waduh, kita hari ini ketamuan. Oh, pengusaha fashion. Oh, jadi saya bisa tanya-tanya nih baju yang nggak serem kayak gimana? Ya itu ada tengkorak, udah pasti serem itu. Oh, ini tengkorak biar saya kurusan kelihatannya Pak. Kayak buntel itu di atas. Oke, ya kita silakan. Hari ini kita dalam acara Berani Bangkrut, kita akan berkenalan dengan Ibu Isma, pengusaha fashion dari Tamrin City. Kita lihat dulu yang berikut ini. Saya Ibu Ismawati. Saya mengawali usaha ini kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Diawali dengan rasa hobi. Pada awalnya hanya saya bergerak di bidang hanya membuat kerudung cantik itu untuk setelah itu saya mulai membuat baju muslim. Ternyata usaha ini berkembang dengan baik. Awalnya saya mempunyai satu toko. Setelah berjalan selama 10 tahun sekarang, saya telah memiliki 11 toko. Di lantai dasar 1 saya punya 2 toko. Di Ladies Market saya punya 3 toko. Di lantai 1 4 toko, lantai 3A. Ya, kunci sukses saya dalam bidang fashion baju-baju muslim ini kerja keras, rasa optimis, dan saya yakin sekali bahwa usaha saya akan berkembang. Mas Arif, hari ini kita ketemuan Ibu Isma. Itu selamat datang di kafe Bu Isma. Pak Arif, Buntel, ya ini sahabat saya, karyawan juga, bandel dikit-dikit. Jadi Bu Isma ini adalah pengusaha fashion dari Tamrin City. Dia sudah punya beberapa outlet dengan merek yang sama, Wanda. Gitu. Apa jenis produk Bu Isma yang dijual sekarang? Produk yang saya jual untuk baju muslim, pakaian muslim ya. Muslim, kerudung, ada kerudung-kerudung. Sepatu sandal juga dengan sepatu sandal juga ada. Jadi produk fashion secara keseluruhan itu. Muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat saja. Sudah punya berapa outlet di Tamrin City sekarang? Saya punya 11, cuma yang saya buka ada 9. Ada 9, yang dua? Yang dua satu saya kontrakin, yang satu masih kosong. Yang satu masih kosong untuk persiapan itu ya. Itu letaknya di mana di Tamrin City? Di Tamrin City saya di lantai dasar 1. Di lantai dasar yang Ladies Market. Di lantai dasar Ladies Market. Ya, di lantai 1 yang Dubai Street. Dubai Street. Itu aja. Di situ ya lantai dasar. Dan Tamrin City itu yang ya biar orang tahu di belakang Grand Indonesia ya. Ya, persis. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk Senin Kemis bukanya dari jam 5 subuh sampai sore gitu, sampai jam 5. Jam 5 subuh sudah buka ya? Ya, untuk hari Senin Kamis Pak. Senin Kamis. Ya. Kalau hari Jumat? Hari biasa seperti biasa jam 8 sampai, kalau untuk Ladies Market itu sampai malam Pak ya. Hari Minggu buka ya? Buka.
Oh, hari Buka Minggu terus. sampai malamnya jam berapa? Jam 8. Jam 8 malam. Jadi Ibu Isma selalu ada di situ. Selalu saya standby setiap hari, tapi saya selalu di lantai dasar 1. Di lantai dasar 1, Wanda ya Wanda. mereknya. Semua ya. toko saya Wanda. 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 Jadi kalau kita mau jalan-jalan cari baju ke Bu Wanda. Wanda Boleh nanti namanya. biar Biar bajunya nggak sopan, pakai biar ya. nggak dimarahin sama Om Ah, Ayu. jadi Pak Arif, nah Pak Arif ini adalah ahli wirausaha. Jadi ya karena kita akan ngobrol lebih panjang dengan Bu Isma, bagaimana komentar tentang wirausaha passion? Iya. Untuk usaha fashion itu adalah usaha yang sangat lekat sekali dengan tren. Usaha dengan tren itu bagi pengusahanya memang harus sangat bisa memperhatikan apa yang menjadi trennya saat ini. Ya. Ya. Dan ada beberapa hal memang nanti kita akan bicara lebih mendalam tentu ya setelah kita berbincang-bincang dengan Ibu Isma nanti. Dan Pak Arif ini adalah dosen wirausaha dari Universitas Mercu Buana. Jadi Bu Isma nanti kita bisa ngobrol banyak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu berapa karyawan yang Ibu miliki sekarang? Karyawan yang Tetap, karyawan tetap itu enggak banyak Pak ya. Paling ada 15 orang. 15 orang. Cuma itu yang banyak karyawan itu, Bu. enggak tetap yang banyak sekali Pak. Saya pakai tukang payet itu banyak sekali, tukang bordir banyak, tukang jahit juga banyak. Jadi ada ini pasukan penunjang ya? Iya, Ada iya. yang dilepaskan sub, ada yang dikerjakan sendiri gitu? Atau sendiri? Ada yang ya betul, yang dikerjain sendiri sama disubkan. Gitu. Disubkan. Tapi udah begitu lama kerja sama saya gitu. Workshopnya di mana Ibu? Di Bintaro. Di Bintaro. Jadi Ibu produksi di Bintaro, jualannya di Tamrin City gitu ya. Oke ya. Ya begitulah kita berkenalan dengan Ibu Isma pengusaha fashion berani bangkrut. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Berani bangkrut, siapa takut? Bersama Ibu Isma, pengusaha fashion dari Tamrin City dengan merek Wanda. Ibu dari Waduk Melati, penghuni awal Tamrin City. Iya. Pada saat itu masih kosong. Masih baru-baru bangkrut. Berapa lama sampai Ibu merasa agak ramai? Mungkin sekitar 3 tahun lama Pak ya. 3 tahun, pertama. cukup lama. Lama. Apa yang dilakukan oleh Ibu sampai sekarang ramai dan dilakukan oleh pengelola? Karena sekarang saya lihat ramai sekali. Ya. Itu jadi saya di lantai dasar 1 saya benar-benar timbul semangat karena orang udah mulai melirik ke Tamrin City, produk saya mulai dilirik Pak ya. Bayangin aja saya buat satu produk itu 500 potong Pak ya, 500 potong satu model itu bisa habis. habis. Jadi ada 1-2 walaupun sepi yang sudah mulai datang. Ya, jadi ada berapa orang waktu itu pedagang Waduk Melatinya? untuk lantai dasar 1 untuk yang jalan-jalan utama penuh itu. Udah penuh ya? Yang utama penuh. Sudah tuh yang belakang-belakang tuh masih belum ada yang itu penuhnya gitu. Tapi saya tetap optimis waktu itu karena saya ngerasa ada kenaikan produk saya tuh udah mulai disukain orang gitu ya. Walaupun pengunjung masih belum banyak, tapi sudah Ya, membeli ya. jadi kadang-kadang yang langganan kita dari Indonesia Timur kebanyakan Pak. Oh, Indonesia dari Timur. Itu Itu luar sampai biasa saat ini? Pak. Sampai saat ini luar ini biasa. pelanggan dari Indonesia Ya, Timur. Makassar, Palu, Kendari itu sampai Ibu lantai dasar 1 waktu itu menyewa. lantai dasar 1 menyewa. Kemudian kemana? Katanya sudah mulai membeli yang lantai Sekarang dasar udah beli, satu. saya Yang beli. lantai dasar 1 membelinya atau yang lain lagi membeli? Awalnya saya beli lantai dasar 1 Pak ya.
Yang tempat ibu tempat sekarang? saya sekarang ada 3 tempat. Sudah tuh saya udah melirik ladies market udah mulai bagus. Saya beli lagi di sana Oke, 3. jadi lantai dasar 1 itu 3 tempat sekarang? Oh, jadi ceritanya sewa, kemudian mulai beli? Beli. Kemudian jadi 3 belinya di Iya. lantai dasar 1? Iya. Oh, gitu. Yang satu saya sewakan. Itu merek, yang satu sewakan? Saya sewakan. Yang satu sewakan. Sampai sekarang disewakan masih? Sewakan. Oke, itu mereknya tetap Wanda? Wanda. Produknya sama? 3 Sama tempat? semua sama. Jadi walaupun dia satu lokasi beda-beda tempat, tetap jualannya sama? Sama. Nggak ada masalah itu? Tidak masalah, Pak. Nggak masalah. Jadi perlu produk saya Pak ya cukup bagus gitu ya untuk kelas-kelas butik gitu ya, tapi harga kaki 5 mungkin Pak ya. Jadi kelas butik Harga kaki 5. Ya. Itu jadi semua toko saya barang-barangnya tetap sama gitu ya. Kadang-kadang dengan quality yang sama, cuman untuk bawah grosir Pak. Jadi harganya agak grosir murah. ya. Jadi Menarik kalau itu tadi, ya. kelas butik harga kaki 5. Jadi kalau Bapak mau beli di lantai dasar 1, kalau grosir di bawah. Kalau aja, dia Pak lebih murah. kelasnya kaki 5 harga butik. Nah, itu. Tapi saya kalau di sana belanja kaki saya tetap 2 tapi kan Bu, nggak nambah. Ya, boleh. Gimana ini? Iya. Pak Arif? Bu Isma tanpa disadari sudah bikin positioning ya. Positioningnya adalah produk-produknya itu kelasnya kelas butik. Ya. Harganya harga kaki 5 atau dengan kata lain bahwa harganya sangat terjangkau dengan segmen pasarnya. Sangat banget. Dan tadi yang sangat menarik kita perhatikan adalah dengan mengembangkan usaha menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Ya. Jadi Tahapannya tahapannya pertama kali sewa dulu ya. Sewa dulu. Kan? Nah, setelah jalan beli seperti itu. sampai 3 Sampai pokoknya. 3, terus ada juga yang ruko yang disewakan. Oh ya, satu Ya, saya satu sewakan cuma disewakan. 1 Pak. Jadi dia mengatur ya. Betul. Tadi menyebut ladies market. Ladies market itu apa? Di lantai mana? Lantai dasar. Itu ladies market itu apa? Satu Jadi kawasan yang satu kawasan Pak ya. sekelompok. Jadi ya memang udah di blok itu untuk produk-produk yang kelas butik lah gitu. Oh, Pak, lebih ya. tinggi. Lebih tinggi Jadi gitu. lebih tinggi. Ya. Oh, itu di lantai apa? Lantai dasar. Lantai dasar. Jadi lantai dasar 1 naik Lantai jadi dasar. lantai dasar. Ya. Oh, Ibu Karena- pertama sana beli atau Saya beli langsung. Langsung Kalau beli. di situ Ibu langsung beli. Karena saya lihat, wah ini bagus ya, bilang ke depan itu. Saya udah bisa ngebaca. Bayangin aja toko saya yang di bawah Pak ya, saya beli dengan harga murah gitu ya. Sekarang sampai harganya bisa 10 kali lipat 10 dari kali harga. lipat. Dalam Bayangin. berapa tahun itu? Mungkin belum lama, belum 10 tahun. Mungkin. Saya di sana juga tidak baru. perlu spekulasi tanah di Udah tempat lain. aman, Udah udah aman. aman. Nah, di ladies market punya berapa 3. sekarang? 3 juga. Sudah Udah sampai punya 3. saya semua. Udah milik sendiri. Tidak sewa, punya sendiri. Ladies market itu harga lebih tinggi jadi. Lebih tinggi sedikit dari bawah. Dari ya, bawah. Tapi tetap grosiran ya Bu. Enggak. Oh, retail. Retail. Ya, itu lain lagi kelasnya gitu. Nah, setelah itu katanya ada kelas butik malah yang Ya. benar-benar kelas butik. Di Dubai Street lantai 1. Dubai Street. Jadi Dubai kita Kelas buat butik. kawasan itu Dubai Street karena baju-baju di sana banyak baju-baju muslim yang gaya-gaya Timur Tengah gitu Pak ya. Jadi setelah dia grosir, kelas menengah atas, jadi ada atas lagi kelas Ya, butik. butik. Namanya Dubai Dubai Street. Dubai Street. Nah, jadi Punya saya berapa punya di situ? 4 toko Pak. 4 4 paling toko banyak saya di Dubai satu Street toko itu, saya Pak. jadiin 1 Pak. Oh, jadi gede tuh. Jadi besar sekali. Ya, tokonya. satu pulau istilahnya ya. Oh, satu Jadi bulan satu istilahnya. 4 toko saya jadiin 1 Pak. Oke, jualannya apa? Sama Cuma harganya mungkin- berapa kali itu dibanding lantai grosir? Ya lebih mahal sedikit. Lebih mahal. Oke, jadi bagaimana nih? Ini segmen Ya. harga, positioning. Ya, jadi menariknya adalah Bu Isma itu memilih Tamrin City sebagai pusat bisnisnya ya. Ya. Jadi Nggak kemana-mana nggak ya? kemana-mana. Jadi Situ dari aja. sisi pengawasan, supervisi dan seterusnya, Ya, dari sisi manajerial pengelolaannya akan menjadi lebih mudah. Ya. Di lantai dasar untuk harga grosir, ya, di lantai berikutnya Lantai itu dasar 1. lantai dasar 1, Lantai dasar 1. ya. Anda. Terus selanjutnya Lantai dasar, dia ladies market, ladies ya, market, menengah. menengah untuk kelas atasnya di Dubai Street. Dubai Street. Dubai Ya, Street. ya. Arab. Ya, jadi ini akan memudahkan untuk konsumen kita untuk bisa mencari produk kita. Ya. Kita tahu bahwa produk fashion itu masuk dalam shopping produk. Shopping produk itu adalah konsumen kalau mau beli dia perlu pembanding.
Jadi kalau misalkan kita jualnya sendiri, nggak ada pesaingnya, malah nggak akan beli. Kenapa? Dia ragu. Jangan-jangan tempat lain ada yang lebih bagus ya. Dia akan menunda keputusan pembeliannya. Oh, itu membuat Tamrin City Iya, kemudian jadi gitu. pusat ya. Jadi pusat seperti itu. Gitu. Jadi sudah berapa ini kios itu total sekarang dimiliki? 11 kios. Yang disewakan? Yang disewakan satu. Satu. Yang kosong? Yang kosong di lantai 3. 3. Yang dibeli pertama justru masih kosong. Ya, nanti kita buka kafe. Oke, kita buka kafe di sana. Cabang Tamrin City. Berani bangkrut bersama Ibu Isma. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Berani bangkrut bersama Wanda Collection. Ibu Isma, setelah mendengar banyak uraian Ibu, mulai dari susah, bangkit, susah lagi, dan kemudian bangkit, luar biasa. Apa sih rencana ke depan? Ya. Ya, saya sekarang syukur, alhamdulillah. Saya usaha disupport sama suami. Anak saya yang dari UI udah selesai. Oh, jadi yang punya ITB anak berapa sih? 2. 2 orang. Yang satu dari UI. UI. Jurusan apa, Bu? Ekonomi. Dari ekonomi sudah selesai. Udah lulus. Lulus. Satu dari sebetulnya dia di ITB gitu, Oh, cuma saat dia ini di ITB. sekarang ngambil di Unpad, besok udah selesai juga. Akan selesai matematik. juga? Oh, 2 kali kuliahnya 2 kali. Jadi hari Selasa besok saya anak saya wisuda. Wisuda gitu. Ya. Nah, sekarang 11 kios. Masih kios 1-0. Saya selalu menyebutkan 1-0. Menarik gitu. Ada cita-cita menambah sampai berapa gitu? Tidak. Oh, tidak. Sudah Saya kira-kira. akan paling nggak usahanya berjalan kalau bisa stabil, karena saya tetap aja saya udah mulai tua, kreativitas sudah berkurang. Jadi saya ingin usahanya tetap jalan gitu, tapi tidak kayak dulu saya semangat yang luar biasa gitu, enggak. Saya pengen ini tetap jalan stabil, itu udah cukup buat saya. Saya ibadahnya. Oh, Ibu pengusaha yang berbahagia artinya ya, Ya. dan tidak meningkatkan keserakahan. Oh tidak. Padahal teorinya keserakahan yang positif itu harus selalu ditingkatkan. Jadi saat ini Ibu titik yang paling bahagia. Saya mungkin Alhamdulillah ya. Usaha lancar, ibadah lancar. Ibadah, ya, pengen Anak ibadah ini ya. lancar. Anak Anak saya udah pada pada lulus. selesai. Ibu mungkin mau punya anak lagi, saya siap Bu diangkat. Oh. Anak angkat. Oke, jadi bagaimana Pak Arif? Iya, kalau kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Isma. Bu Isma sekarang ada pada tahapan untuk aktualisasi diri. Aktualisasi dirinya yaitu pada sisi keluarga dan juga pada sisi spiritual. Aktualisasi diri itu apa? Maksudnya tahapan Iya. tahapan puncak gitu ya? Iya, tahapan puncak. Jadi kan setiap orang kan mungkin di awal Bu Isma masih mikirin ya, gimana untuk bisa makan hari ini, beli rumah, beli mobil, dan seterusnya, ya, sekolahkan anak. Ini semua kan sudah tercapai semua dengan Tahapan bahagia ya. tahapan bahagia. Iya. Itu terus bagaimana ini? Sudah bahagia kan harus berbagi kebahagiaan katanya. Apa Wajib. yang dilakukan? Ya, saya ya saya sebetulnya ini nggak perlu disebutkan. Saya selalu membagi sebagian dari saya punya gitu ya. Ada tempat-tempat yang saya salurkan. Zakat gitu ya misalnya. Nah, Wajib, terus itu wajib. misalnya menarik keluarga, adik atau Oh ini iya, bagaimana? nah itu Itu udah pasti. ada hal yang buat saya bahagia sekali gitu ya. Adik-adik saya tarik semua. Ternyata mereka berkembang dengan bagus gitu ya. Berkembang di mana? Mereka jualan juga maksudnya? Iya, jualan juga. Sampai karyawan saya pun jadi bagus juga. Jadi karyawan-karyawan saya tuh udah dagang semua sekarang. Dengan posisi Di Tamrin City juga? City, mereka udah beli kios, udah beli Oh, mobil, ya? beli Jadi ada rumah. karyawan, ada adik gitu. Adik saya juga lumayan. Udah pada bagus. jadi semua yang ikut Ibu, intinya pada Alhamdulillah. jadi. Apa jualan baju juga? Baju juga. Jadi yang karyawan saya tadi jeleknya dia tidak punya kreativitas sebetulnya. Cuma dia Tapi jalan ya? ngikutin apa yang saya
buat, dia buat, dia nggak mau. Dan ibu tidak merasa terganggu? Saya terganggu awalnya gitu ya, karena nggak fair dong ya, usaha begitu, sedangkan saya semuanya saya pikirkan, saya ini kan, ternyata dia semua apa yang ada sama saya contoh benar-benar contoh, tidak berubah gitu bentuk gitu. Biasanya orang nyontoh kan agak berubah sedikit, dia apa yang saya buat dicontoh sama dia. Awalnya terganggu, tapi akhirnya saya ikhlas, sudahlah. Saya melalui lewat itu. Nah, kalau boleh, tadi adiknya berapa orang yang sudah di Tamrin City? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Kalau apa jualannya sama? Sama saya arahkan sudahlah, karena mereka ini. Tapi mereka udah mulai kreativitasnya udah terbangun sendiri gitu. Ya. Awalnya karena mereka belum masih awam, saya bilang udahlah ikutin punya saya aja. Tapi sekarang udah terbangun sendiri, udah kreativitasnya terbangun sendiri, udah bagus. Jadi dengan meniru saja mereka tuh jalan ya? Ya awal-awalnya ngikut ya, meniru ya. Itu namanya sama Wanda Collection juga. Apa namanya itu? Erna Collection, Oke. Anissa Collection, Jeffrey Collection. Itu adik-adik saya semua yang saya bawa, saya gabung usaha di sini. Oke, gimana? Mantap. Arif? Iya. Jadi memang dalam bisnis, apalagi dalam bisnis fashion, itu nanti akan kita temui sangat syarat sekali dengan tingkat persaingan yang ketat ya. Namun tetap saja yang unggul adalah yang punya kreativitas dari produknya yang dihasilkan. Ya. Dan kenapa Ibu Isma walaupun tadi cerita ya banyak peniru tetap eksis. Kenapa? Karena kreativitasnya berjalan di depan. dan ada ciri khasnya yang mungkin sangat sulit untuk mereka tiru seperti itu. Walaupun sama tapi berbeda. Kita sama. Tak sama Mungkin begitu. walaupun yang meniru juga tidak mati ya sebenarnya. Betul, tidak Tapi mati. juga susah berkembang. Betul, susah berkembang. Ini saya tambahin Pak ya. Semua orang di lingkungan saya rekrut semua. Sopir saya sampai punya anak buah 60 orang tukang payet. Mereka sampai bisa. Sopir saya, istrinya diberdayakan. Saudara saya yang di Bandung yang miskin, kamu bisa buat apa? Buat topi. Saya kasih model buat topi, ternyata lumayan bagus gitu ya. Ibu yang menjualkan? Iya. Yang sopir tadi ibu juga menjual? Sopir sampai sekarang. Oh, jadi ada yang usaha sendiri, ada yang menjadi supplier ibu ya gitu. Jadi sopir saya berdayakan Pak. Berdayakan. Itu yang di Bandung itu workshopnya di Bandung. Yang di Bandung tuh buat topi Pak. Kalau ya. yang sopir? Istri sopir saya itu saya berdaya untuk buat payet baju parang rumah kayak gini. Sekarang dia masih sopir? Masih tetap sopir. Istrinya yang pengusaha ya. Nggak ada Bagus suaminya ya. berbakti ya. di semua. Jadi tanpa disadari, Bu Isma sudah melakukan apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Iya. Jadi kalau istilah kerennya itu apa? Corporate Social Responsibility. Itu sudah Sudah dilaksanakan. dilakukan. Kenapa masyarakat di lingkungannya, supirnya, keluarganya, orang-orang yang ada di lingkungan usahanya itu dikembangkan dan mereka juga bisa mandiri melakukan usaha yang sama. Kita sudah berbicara banyak dengan pengusaha yang pernah bangkrut dan kemudian menjadi pengusaha sukses dan berbahagia. Ibu Isma, Wanda Collection, Tamrin City. Kita semua jangan pernah berputus asa, terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah. Bila terjatuh, bangkit dan jangan berhenti. Kesuksesan akan menghampiri. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut.